Al-Amwat, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Allah berfirman, "Yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja." Ini proses terjadinya kiamat. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda, telah mengirimkan tanda-tanda. Dan kita tahu tanda-tanda kiamat itu ada dua. Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Tanda kecil bukan berarti kecil perkaranya. Dikatakan tanda-tanda kecil hari kiamat, misalnya seperti yang sudah terjadi sekarang. Karena tanda-tanda kecil itu ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi. Iya. Itu maksudnya kecil bagaimana? Masih jauh ke hari kiamat yang sesungguhnya. Ya, misalnya tanda hari kiamat yang sudah terjadi, wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian banyak yang sedang terjadi, ya banyaknya perzinahan, khamr dihalalkan, banyak yang menghalalkannya, musik banyak yang menghalalkannya, banyak laki-laki perempuan yang tabarruj, yang berpakaian tapi telanjang. Nah, ini tanda-tanda kecil. Ya. Banyak muncul kebid'ahan, adanya bid'ah khawarij, itu juga tanda-tanda kecil. Jadi yang dimaksud kecil bukan kecil perkaranya, tapi karena masih jauhnya ke hari kiamat yang sesungguhnya. Tapi kalau kiamat tanda-tanda besar, tanda-tanda besar itu menunjukkan sudah sangat dekat, sebentar lagi, tidak lama lagi. Iya. Misalnya apa? Keluarnya dabah, keluarnya dukhan. Ya. Kemudian sampai matahari terbit dari barat. Nah, itu sudah tanda-tanda besar. Jadi kiamat itu ada tanda-tandanya. Tapi kepastiannya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah saja. Allah berfirman, "Yauma yanfakhu fis-sur." Pada hari itu sangkakala ditiup. Jadi hari kiamat terjadi setelah tiupan sangkakala yang Allah tugaskan kepada malaikat Israfil untuk meniupnya, dan disebutkan di surah Az-Zumar ayat 68. Jadi surat An-Naba ayat 18 itu ditafsirkan juga dengan surah Az-Zumar ayat 68. Dan ini tingkatan yang terbaik dalam metode penafsiran Al-Quran. Ya. Jadi ada 4 tingkatan penafsiran Al-Quran. Yang paling baiknya ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran juga. Bisa jadi di surat yang sama, misalnya tentang wali Allah, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ini ayat berbicara tentang wali Allah. Wali Allah itu tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah dan tidak bersedih. Penafsiran wali Allah itu apa? Karena ada orang yang mengklaim wali Allah itu hanya bisa diraih oleh kalangan tertentu yang memiliki garis nasab sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan Ahlul Bait, atau kalau di negeri kita juga Habaib. Mereka yang berhak jadi wali Allah. Jadi wali Allah itu hanya bisa diraih oleh generasi atau oleh kalangan tertentu saja, keturunan tertentu yang nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya tidak demikian.
Karena di ayat setelahnya, di surat yang sama, Allah menafsirkan wali itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Hanya dua untuk meraih predikat wali Allah: beriman dengan keimanan yang benar dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Begitu. Ini contoh penafsiran wali di ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran juga dalam surat yang sama. Kalau contoh penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran juga tapi di surat yang berbeda, ya ini As-Sur, itu ditafsirkan dengan Az-Zumar ayat 68. Kan kalau di An-Naba nggak disebutkan berapa kali tiupan sangkakala dan yang dimaksud sur itu apa, maka di surat Az-Zumar ditafsirkan 2 kali tiupan. Dan sur adalah sejenis trompet besar yang mengeluarkan suara semacam bom, begitu. Gitu ya. Ini tingkatan yang terbaik. Yang kedua apa? Menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Hadis Nabi SAW. Contohnya tentang surat Saba ayat 32 ya, tentang malaikat yang pingsan ya, ketakutan begitu mendengar firman Allah. Itu ditafsirkan dalam hadis Abu Hurairah yang panjang. Apa penyebabnya mereka memiliki rasa takut? Malaikat yang memiliki keistimewaan yang banyak, tapi ternyata mereka takut kepada Allah. Atau contoh yang lain tentang kata ziyadah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka akan memperoleh pahala, surga, dan tambahan. Apa penafsiran tambahan? Ditafsirkan dalam hadis. Yang dimaksud tambahan adalah melihat wajah Allah. Tingkatan yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan sahabat, atau kalau enggak ucapan tabi'in. Iya. Contohnya apa? Contohnya tentang pembatal wudu. Di surat An-Nisa disebutkan aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Iya. Ada sebagian orang beranggapan menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudu. Dalilnya ayat ini. Maka penafsiran menyentuh perempuan di ayat tersebut, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah jima, melakukan hubungan suami istri. Jadi bukan sekedar sentuhan biasa, gitu ya. Itu bahasa kiasan. Sama seperti Maryam ketika didatangi Jibril dan Jibril mengabarkan bahwa engkau akan memiliki anak laki-laki. Apa kata Maryam? Bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Walam yamsasni bashar, sementara saya nggak pernah disentuh laki-laki. Ya, disentuh laki-laki. Apa yang dimaksud disentuh di sini? Nggak pernah digauli oleh laki-laki, nggak pernah dijima laki-laki. Bagaimana mungkin bisa hamil? Tapi bahasanya apa? Disentuh. Jadi ini contoh tingkatan yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan sahabat, atau kalau nggak ada ucapan tabi'in. Dan yang keempat, dengan mengembalikannya kepada definisi secara bahasa, menurut etimologi ataukah menurut terminologi, secara bahasa ataukah menurut istilah syar'i. Ini tergantung dari konteksnya seperti apa. Misalnya tentang orang yang bayar zakat. Apa kata Allah? Bimbingan Allah kepada mustahik yang menerima zakat, wasalli alaihim. Salat di sini diartikan secara bahasa, artinya doakan orang yang bayar zakat. Jangan didefinisikan salat seperti terminologi syariat.
yang diawali dengan takbir ditutup dengan salam. Bukan itu yang dimaksud salat di ayat tersebut, tapi salat secara definisi bahasa yaitu doakan mereka. Gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, ini 4 tingkatan penafsiran Al-Qur'an. Nah, yang terbaiknya apa? Ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an juga. Nah, ini contohnya. Di surah An-Naba ditafsirkan dengan surah Az-Zumar. Di surah An-Naba Allah berfirman, "Yauma yunfakhu fis-sur." Pada hari itu sangkakala ditiup. Dipertegas penafsirannya di surah Az-Zumar ayat 68, yaitu 2 kali tiupan. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah, thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Jadi tiupan sangkakala itu 2. Yang pertama disebut tiupan al-faza', ya, karena dengan tiupan sangkakala yang pertama ini mengejutkan dan membinasakan. Tiupan yang kedua disebut al-qiyam. Kenapa? Karena dengan tiupan yang kedua seluruhnya bangkit, ya, berdiri di hadapan Allah. Lalu Nabi SAW menafsirkan surah Az-Zumar ayat 68, ada jarak, ada jeda antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, yaitu selama 40. Tapi tidak diketahui 40 tahun kah, 40 bulan, 40 pekan, atau 40 hari. Ya, yang jelas ada jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua, yaitu 40. Hadza siratun mustaqim.